Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reverse Nugroho dengan NIM 2011111400803 dari kelas 07 TPL 008. Berikut ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kewirausahaan sebagai tugas untuk UAS dengan judul Bisnis Proposal Bakwan Pontianak. Slide selanjutnya. Oke, di sini ada slide latar belakang. Latar belakang, industri kuliner Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan selera dan tren masyarakat yang semakin dinamis. Salah satu kota yang memiliki warisan kuliner yang kaya adalah Pontianak, yaitu sebuah kota di Kalimantan Barat yang terkenal dengan kekayaan budaya dan keberagaman kuliner tradisionalnya. Bakwan merupakan salah satu hidangan khas Pontianak yang memiliki daya tarik tersendiri. Keunikan rasa gurih, renyah dari bakwan Pontianak ini menjadikan pilihan favorit bagi mereka yang menyukai cita rasa tradisional autentik. Namun walaupun begitu, pengembangan dan promosi bakwan Pontianak sebagai sebuah merek kuliner masih jauh dari potensi yang sangat berharga. Selanjutnya adalah slide kami. Usaha yang kami jalankan bergerak di bidang produksi dan pemasaran makanan khas daerah Pontianak, yaitu yang tadi, bakwan Pontianak. Usaha ini kami beri nama Bakwan Pontianak. Alasan kami memilih nama Bakwan Pontianak karena produk yang kami buat yaitu bakwan dengan sensasi rasa cita Pontianak saat berada dalam mulut, yang dimaksud itu agar para pembeli mengingat akan daerah Pontianak. Nah, selanjutnya kami menjalankan usaha ini dengan semangat sehingga banyak peminat dan pembeli yang menyukai produk hasil usaha kami. Kami sendiri pun tidak ingin memberi nama yang sulit diingat agar para konsumen dapat menyebarkan nama usaha dan produk ini dengan mudah dari mulut ke mulut. Deskripsi produk. Ini adalah bakwan Pontianak. Menyajikan berbagai pilihan bakwan Pontianak dengan isi kombinasi dengan bahan berkualitas tinggi, mulai dari bakwan sayur, bakwan hingga bakwan jamur. Untuk varian rasa, kami menawarkan varian rasa yang unik seperti pedas, original, dan rempah-rempah tradisional untuk memenuhi selera pelanggan yang beragam. Di sini ada paket kombinasi. Menyediakan paket-paket kombinasi untuk memudahkan pelanggan dalam memilih dan menikmati variasi bakwan Pontianak sesuai dengan selera mereka. Selanjutnya ada bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang kami dirikan adalah bentuk badan usaha perseorangan. Kami memilih bentuk badan usaha perseorangan karena lebih efisien dalam membentuk laba maupun dalam bekerja. Badan usaha yang saya dirikan ini bergerak di bidang kuliner makanan daerah, yaitu Pontianak tadi ya. Dengan merinci ruang lingkup usaha makanan ini, kami berharap dapat mencapai kesuksesan dan memberi kontribusi positif terhadap kepuasan pelanggan. Kami pun siap menerima masukan dan berkolaborasi dengan pihak terkait demi kesuksesan bersama. Di sini ada lokasi usaha. Dalam rangka memulai usaha makanan bakwan yang berkualitas dan menarik minat konsumen, kami mengajukan proposal pemilihan tempat usaha strategis. Bakwan sebagai makanan ringan yang populer memiliki potensi pasar yang sangat besar dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis kami. Pemilihan lokasi usaha sangat penting terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha itu sendiri. Untuk itu, dalam pemilihan dan penentuan tempat usaha perlu berhati-hati dan harus menyesuaikan dengan usaha yang dijalankan agar berjalan dengan lancar dan kelangsungan usaha terjamin. Maka dari itu, usaha ini kami jalankan di tempat yang sangat strategis, yaitu di tempat jajan tradisional pada Jalan Boulevard Raya BSD Tangerang Selatan. Ruang lingkup usaha. Seiring dengan perkembangan tren kuliner dan meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan ringan, kami mengajukan proposal ini untuk mendefinisikan ruang lingkup usaha makanan bakwan yang akan dijalankan. Usaha ini akan berfokus pada produksi dan penjualan berbagai varian bakwan yang lezat dan berkualitas tinggi. Ruang lingkup usaha yang kami rintis ini masih dalam usaha perdagangan kecil, tetapi usaha ini bisa sangat menjanjikan karena produk makanan yang kami jual dapat dinikmati oleh semua kalangan dan lumayan banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Moto produksi kami.
Yang pertama itu ada bahan baku yang berkualitas. Jadi tuh kami menggunakan bahan baku yang segar, berkualitas tinggi, dan memastikan rasa dan kebersihan produk itu tersendiri. Yang kedua ada teknologi produksi yang modern. Kami menerapkan teknologi produksi modern untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan efisiensi dalam proses pembuatan bakwan. Yang ketiga ada pengemasan yang higienis. Kami mengutamakan kebersihan dalam proses pengemasan itu sendiri untuk memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dalam kondisi yang optimal atau dalam keadaan yang fresh. Selanjutnya ada layanan pelanggan. Moto kami itu pelayanan yang ramah. Di sini kami menyediakan layanan pelanggan yang ramah dan profesional untuk menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan. Sistem pemesanan online. Mengimplementasikan sistem pemesanan online untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pembelian. Yang terakhir ada program loyalty. Kami menyusun program loyalty untuk memberikan apresiasi kepada pelanggan setia melalui diskon atau hadiah khusus di setiap pembeliannya. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Yang pertama, kita itu ada branding yang menarik. Kami membangun identitas merek yang menarik dan mencerminkan kualitas produk bakwan kami. Yang kedua ada promosi lokal, yaitu mengadakan promosi di tingkat lokal melalui media sosial, kolaborasi dengan influencer lokal, dan kegiatan-kegiatan komunitas. Yang ketiga ada partnership bisnis, yaitu menjalankan kemitraan dengan bisnis lokal seperti kafe, restoran, angkringan, atau toko untuk memperluas jangkauan pemasaran. Nah, berarti ada rencana pengembangan ya di Bakwan Pontianak. Untuk yang pertama itu ada ekspansi menu. Kami akan merencanakan pengembangan menu dengan penambahan produk-produk inovatif sesuai dengan tren pasar dan permintaan pelanggan. Yang kedua ada pembukaan cabang, yaitu mempersiapkan rencana pembukaan cabang di lokasi-lokasi strategis selanjutnya untuk meningkatkan cakupan pasar. Yang terakhir ada komitmen berkelanjutan, mengintegrasikan komitmen terhadap keberlanjutan seperti penggunaan bahan yang ramah lingkungan dan praktis bisnis yang bertanggung jawab. Selanjutnya, nah di sini ada perhitungan untuk biaya pembuatan bakwan setiap harinya. Yang pertama itu ada bahan, ada jumlah volumenya, biaya, dan jumlah. Yang pertama ada kentang, per harinya itu 4 kg, biayanya 5.000 per kilonya, berarti 5.000 dikali 4 sama dengan 20.000. Nah yang kedua ada telur, 4 butir, per butirnya dengan harga 4.000, berarti jumlahnya yaitu 4.000. Yang ketiga ada bawang putih, satuannya 1 ons, biayanya 4.000, harganya 4.000. Yang keempat ada penyedap, kita pemakaiannya 2 bungkus untuk setiap kali produksinya, biayanya 2.000, berarti jumlah 2.000. Yang kelima ada terigu, volumenya 22 kg untuk setiap prosesnya, biayanya 16.000 dengan jumlah 6.000. Yang selanjutnya ada saus pedas, pemakaian itu 1 botol dengan harga 9.000 dengan jumlah 9.000. Yang terakhir ada minyak goreng, 1 kemasan, biayanya 25.000, jumlahnya 25.000. Jadi total untuk biaya bahan baku per harinya itu ada 80.000 untuk setiap kali produksi. Selanjutnya, nah di sini ada kebutuhan modal. Di sini ada bahan, volume, biaya, dan jumlah. Biaya investasi. Yang pertama itu ada biaya investasi. Yang pertama ada gerobak 1 unit seharga 2.500.000. Yang kedua ada alat penggorengan. Perangkat itu 1 unitnya dihargai 300.000. Ada spatula, peniris gorengan, pemarut kentang, dan LPG 3 kg, kompor gas. Nah, di total itu totalnya 3.650.000. Nah, untuk yang kedua ada biaya operasional per bulan. Bahan baku dalam 1 bulan itu volumenya 5.000 buah, biayanya 400, berarti 2 juta, totalnya 2 juta. Yang kedua ada biaya tenaga kerja, volumenya 1 orang, yaitu 1 pegawai, biayanya 1 juta dalam 1 bulan. Nah, biaya pemasaran itu volumenya ada 25 hari, per harinya itu 10.000 sama dengan 250.000. Jadi total itu ada 3 juta 250.000. Nah, yang ditambah sama biaya yang pertama tadi, jadi total ada 6.900.000. Nah, di sini ada bisnis model kanvasnya. Bisa kita lihat, yang pertama ada key partner. Key partner itu di sini ada pemasok terigu dan sayuran.
Ya, bisa diartikan kerjasama dengan pemasok untuk mendapatkan bahan yang berkualitas dan harga murah. Yang kedua ada e-commerce atau makanan. Kemitraan dengan e-commerce untuk membantu menjualkan produk ini. Di key activities-nya ada pemilihan bahan baku yang berkualitas, memasak dengan bersih dan higienis dengan standar tinggi. Di value proportionalnya ada melakukan penjualan secara langsung melalui lapak-lapak yang disediakan, juga menjual di beberapa e-commerce agar pemasaran semakin luas. Di sini ada customer relationship, pelayanan yang ramah, memberikan promo setiap pembelian dengan ketentuan tertentu. Yang kelima ada customer segment. Di sini kita mengincar mahasiswa, pekerja, pecinta kuliner, dan vlogger makanan. Pada key resource ada bahan baku seperti terigu, penyedap, sayuran, udang rebon, sosis. Tenaga kerja yaitu tim yang terlatih untuk membuat produk dan memasarkan produk. Yang ketiga itu ada fasilitas produksi, tempat yang proper untuk produksi. Nah, di sini tuh ada channel. Channelnya itu ada penjualan offline kayak food court, cafe, lapak, dan festival makanan. Yang kedua ada penjualan online seperti e-commerce, khususnya makanan dan pemesanan melalui WA. Nah, di situ ada cost structure. Di cost structure ini semua biaya produksi, operasional, hingga pemasaran dicatat secara baik agar mudah dalam perhitungannya, dari hasil penjualan hingga mencapai keuntungan. Nah, yang terakhir ada revenue stream. Di sini tuh ada bahan baku seperti biaya untuk membeli perlengkapan produksi bakwan, gaji karyawan, dan biaya untuk membayar keseluruhan yang bekerja, serta operasional dan pemasaran, yaitu biaya yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya itu kesimpulan. Jadi pada kesimpulan kali ini, dengan mengusung semangat kelezatan tradisional Pontianak, proposal usaha bakwan Pontianak hadir sebagai perwujudan komitmen kami untuk memberikan pengalaman kuliner yang istimewa dan berkesan. Berlandaskan pada riset pasar yang mendalam, kami merancang konsep yang tidak hanya keaslian rasa bakwan Pontianak, tetapi juga menawarkan inovasi dalam bentuk produk dan pelayanannya. Mari kita menciptakan perjalanan kuliner yang mengesankan, membangun berkelanjutan, dan melanjut kebersamaan melalui rasa bakwan Pontianak yang istimewa. Sekian bisnis proposal bakwan Pontianak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.